anak-anakku kelas 5 yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabarnya hari ini? Bu Febi berharap semua tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang di minggu lalu pada bab 12 tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami melalui Roh Kudus-Mu dalam pelajaran agama hari ini, agar kami mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tugas minggu lalu tentang bagaimana keinginan daging dan keinginan roh. Jadi sudah bisa membedakan ya, mana keinginan daging dan mana keinginan roh. Nah, kita dituntut untuk senantiasa hidup menurut roh. Ada 9 buah roh. Siapa yang bisa hafal 9 buah rohnya? Ayo. Febi berharap anak-anak sudah bisa hafal 9 buah rohnya ya. Oke, hari ini kita masih tetap ada di bab 12. Kita akan lihat di bagian C dan bagian D, halaman 81 dan halaman 82. Halaman 81 tentang melakukan kebenaran. Seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari tanpa sengaja kita sering berbohong, ataupun dengan sengaja juga kita berbohong. Lalu ada yang bertanya, Bu Febi, kalau berbohong untuk kebaikan itu dosa enggak ya? Kalau berbohong untuk kebaikan, anak-anakku, berbohong tetap dosa. Walaupun untuk kebaikan tetap dosa, ya tetap dosa. Tidak ada berbohong itu benar. Tidak ada berbohong itu tidak dosa. Walaupun itu untuk kebaikan, tetap itu dosa namanya. Karena masih ada cara lain untuk kita menyatakan kebenaran. Tidak harus kita berbohong. Walaupun itu untuk menurut kita ya, menurut kita itu untuk kebaikan, tapi tidak sebenarnya. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan kebohongan. Walaupun menurut kita itu untuk kebaikan, tapi namanya bohong itu tetap dosa. Nah, Roh Kudus akan memperingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya menyatakan kebenaran, melakukan kebenaran. Sewaktu kita melakukan dosa, Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa itu salah. Yang benar adalah seperti ini. Dan kita pun ketika melakukan kesalahan, kita pasti merasa tidak tenang karena ada Roh Kudus di hati kita. Oh iya, ternyata tadi yang saya lakukan salah ya. Saya kok gak berani berkata jujur ya. Nah, Roh Kudus di dalam hati orang percaya akan selalu mengingatkan kita melakukan hal-hal yang benar. Yang berikutnya, Roh Kudus juga akan menuntun kita menjadi teladan bagi orang lain. Teladan bagi orang percaya di bagian D. Nah, apa itu teladan? Teladan adalah sesuatu yang patut dicontohi atau model untuk ditiru. Nah, hari ini kita diingatkan sebagai orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah untuk menjadi teladan bagi orang lain. Anak-anak bisa membaca definisinya di halaman 82 sampai 83, bagaimana menjadi teladan untuk orang lain. Kalau kita menjadi teladan, orang lain akan melihat, meniru gaya hidup kita. Misalnya kita diajak untuk berbohong, untuk mencuri, tapi kita bilang itu tidak baik, itu tidak boleh. Kita memberi nasihat kepada teman kita, lalu teman kita bisa meniru apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Oh iya, benar kata teman kita itu, kita tidak boleh mencuri. Kalau mencuri itu dosa. Teman saya aja walaupun ada duit di depan matanya, dia nggak mau ambil. Nah, itu sudah menjadi teladan untuk orang lain. Nah, hari ini Bu Febi mau menegaskan, mau mengingatkan kita semua, baiklah kita menjadi teladan dalam perkataan maupun dalam tingkah laku kita, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah,
Anak-anak, nanti tolong buka sebagai tugas dalam kitab ada di halaman 84. Sebagai tugasnya anak-anak baca kitab 1 Timotius nih, halaman 84. Baca kitab 1 Timotius ayat 4 dan 12, juga Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Nah, anak-anak akan menjawab pertanyaan nomor 3, bagian A, B, C, D, dan E. Nah, setelah membaca kitab 1 Timotius pasal 4 dan Matius pasal 5, anak-anak akan menjawab soal nomor 3 saja. Soal nomor 3 saja, bagian A, B, C, D, dan E. Tulis saja di buku paketnya ya, terus nanti difoto kirim ke Bu Febi. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar kita menjadi teladan dalam perkataan? Caranya bagaimana dalam perkataan? Terus bagaimana sikap kita kepada orang lain? Mengasihi semua orang dengan tulus, setia, tidak ingkar janji, dan menjaga kekudusan hidup. Jika anak-anak tidak paham, bisa WA menghubungi Bu Febi ya. Bacalah dari kitab 1 Timotius dan Injil Matius, kemudian menulis bagaimana caranya kita menjadi teladan dalam perkataan itu gimana caranya. Terus bagaimana caranya sikap kita kepada orang lain supaya kita menjadi teladan yang patut dicontohi sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lupa selesai mengerjakan tugas berdoa. Tidak harus menjawab nomor 4, 5, 6, jawab saja soal nomor 3 ya. Bu Febi menunggu tugasnya sampai nanti malam. Jika ada yang kurang paham silakan bertanya. Tetap sehat dan semangat ya anak-anak. Dan senantiasa berdoa sama Tuhan, minta supaya kondisi pandemi ini cepat berlalu. Tetap sehat, tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.